tidak perlu tampil di layar, disebutkan nama juga sudah pasti tahu ya kita semuanya ya. Siapa lagi kalau bukan Apoteker Rahmat Hidayat, S-Farm MSc, CEO dan founder Pharma Masterclass, content creator at Apoteker _Rahmato. Beliau ini apoteker yang terkenal yang konten-kontennya itu sangat edukatif dan selain itu selalu muncul di FYP kita, gitu kan. Kalau Ibu punya sosial media, Instagram atau sejenisnya pasti akan muncul konten-konten dari Apoteker Rahmat Hidayat ini. Luar biasa sekali. Beliau merupakan Bachelor of Pharmacy tahun 2011 hingga 2015 dan melanjutkan studinya hingga 2017 di Apothecary Professional Program dan melanjutkan. Ini kayaknya sekolahnya nggak berhenti nih Bapak Ibu ya, Rahmat Hidayat ini ya, Bapak Rahmat Hidayat. Mengambil lagi Master of Science, Pharmacy and Pharmaceutical Sciences di University of Alberta pada tahun 2019 hingga 2022. Wah, ini kayaknya menyelesaikan dengan cum laude ya, atau IPK-nya 4 out of 4. Luar biasa sekali. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Nah, tadi kita berbicara tentang sinergis, right? Bicara soal sinergis, itu adalah sebuah kata yang berarti mereka bekerja secara saling membantu, berjamaah, ya. Dan ya saling membantu. That's May menjelaskan apa maksudnya. Well, kita tahu bahwa tidak semua kondisi membutuhkan intervensi kuat dan spesifik. Karena tadi di awal kita juga belajar bahwa keseimbangan yin dan yang menjaga keselarasan tubuh itu mungkin adalah langkah utama. Terlalu banyak bekerja, take a break for a moment. Terlalu banyak olahraga, reduce the pace a little bit. Gitu. Jadi pertama tentu mengembalikan keseimbangan tubuh, menjaga keseimbangan yin and yang kembali. Kalau kita dengar dari narasumber satu tadi. Dan yang kedua teman-teman sekalian, sebelum kita kemudian menggunakan terapi yang relatively berat, apalagi jangka panjang dan memiliki efek samping yang sangat bermakna. Kalau apoteker tadi bilang kayak obat herbal pun dia juga memiliki efek samping, which is true. Tapi tentu ada namanya skala priority. And then we go on, teman-teman. Ya, disinilah herbal dan pendekatan TCM digunakan. Jadi dia sebagai terapi pendamping, dia bekerja bertahap, jadi dia bekerja di dalam satu ramuan, di dalam satu tumbuhan, di dalam satu daun bahkan, terkandung ribuan hingga jutaan senyawa kimia. So, mereka bekerja secara kelompok, mereka bekerja secara perlahan. It is not aggressive, mereka bekerja secara gradual, dan kemudian saling bantu-membantu. So, nyeri sendi bukan hanya radang, ya, tapi merupakan kombinasi tadi. Jadi ada namanya, saya ulangi kembali, ada aktivasi NF-kappa-B, ada kemudian siklooksigenase, ada kemudian TNF-alfa, dan ada namanya nociceptor. Nah, teman-teman, berbicara tentang gangguan sendi, seperti yang saya bilang tadi, tidak juga jarang dia diikuti dengan terbentuknya protein yang kemudian mengikis kolagen, gitu ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ini juga tidak kalah penting, terjadi peningkatan sensitivasi saraf nyeri atau saraf nociceptor. Jadi, mediator peradangan tadi mengakibatkan ikatan prostaglandin kepadanya lebih sensitif. Ya, kemudian hantaran nyeri ke otak juga menjadi lebih agresif. Dengan kata lain, teman-teman sekalian, kalau tadi NSAID bekerja mengurangi prostaglandin, tramadol mengurangi prostaglandin dan merangsang opioid. Opioid cuma menghambat perpindahan nyeri dari saraf pertama primer ke sekunder. What about kita tackle semuanya secara perlahan? Jadi dia nggak agresif, but they gradual, but they're comprehensive. Kita mulai misalnya dengan kurkuma, santoriza atau temulawak. Di dalamnya senyawa intinya bernama santorizol. Dia menekan NF-kappa-B. Jadi kalau NF-kappa-B ditekan, teman-teman sekalian, sudah barang tentu, peristiwa berikutnya juga akan berkurang. Siklooksigenase akan menurun, lalu kemudian prostaglandin juga akan berkurang, dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh santoriza menurut berbagai sumber ilmiah. Jadi dia bekerja menyerupai steroid lah sejatinya ya, steroid. Nah, berikutnya ada lempuyang. Tadi kita sudah banyak mendengar sifatnya, karakternya, rasanya dari apoteker Walid. But when it comes to fungsinya, dia punya dua sifat ya, terutama dia pertama mengurangi NF-kappa-B bersamaan dengan temulawak, tapi di sisi lain dia juga menghalangi prostaglandin terikat kepada reseptornya nociceptif. Jadi dia dikatakan sebagai anti-nociceptif. The non-aggressive, one more time, tapi dia gradual. Gitu ya.
Nah, jadi di sini juga dinyatakan bahwa lempuyang temu putih itu juga menekan pembentukan COX. Jadi teman-teman sekalian ya, jadi berbicara tentang anti radang, tiga senyawa yang dibicarakan dari awal tadi dan terakhir oleh apoteker Walid terbukti secara ilmiah bahwa mereka menurunkan nyeri tidak hanya bahkan pada satu tempat. Dia mengurangi NF-kappa-B, dia menghambat pembentukan siklooksigenase 2, dia juga mencegah prostaglandin terikat kepada sarafnya nociceptor atau dikenal dengan anti nociceptif. Gitu teman-teman ya. Nah, dari sudut pandang TCM ya, aliran darah kurang lancar itu menyebabkan terjadinya nyeri. Saya tidak bisa menyebutkan bahasa Mandarinnya apa. Apa tadi bahasa Mandarinnya guys? Apa tadi ya? Lupa lagi. Alah, nanti saya belajar bahasa Mandarin lagi nih. Anyway, kalau ada sumbatan, besar rasanya nyeri. Nah, sumbatan, teman-teman ya, terjadi tadi karena berbagai hal, tapi diawali dengan munculnya radikal. So, dengan mengurangi radikal, ya, dan kemudian mengurangi NF-kappa-B, maka kemudian aliran darah pun juga ikut lancar. Kita lanjutkan, kurkuma domestica rhizome atau kurkuma longa, kunyit, itu juga memiliki skenario serupa. Teman-teman, kita mengenal urutan evidence based ya. Yang paling bawah itu adalah empiris tentunya. Pada saat dia diakui secara budaya. Yang di atasnya ada uji preklinik di mana dia sudah terbukti memiliki efek yang dibayangkan dan dirasakan pada saat kita lihat di hewan uji. Lalu berikutnya uji klinis saat dia diujikan kepada manusia. But jumlah manusia yang terlibat dan keluasan studi itu juga menentukan. Jadi di atasnya ada namanya RCT atau Randomized Control Trials pada saat dia diujikan kepada manusia secara ecek random. Sehingga kita tahu bahwa hasilnya real. Dan yang di atasnya adalah meta-analisis, di mana studi ini menggambarkan kajian beberapa RCT sekaligus. Well, kunyit, teman-teman sekalian, sudah diperkaya oleh RCT dan meta-analisis yang membuktikan bahwa dia menghambat menekan NF-kappa-B yang kemudian tentunya mengurangi siklooksigenase 2. Bahkan secara luas tidak hanya Indonesia dan Cina dan Cina yang membuktikan ini di Brazil misalnya atau di Afrika penggunaan kunyit dalam konteks ini sudah sangat luas. Kencur juga memiliki mekanisme yang sama. Tapi kemudian ada yang menarik dari kencur ya teman-teman ya. Di mana dia kemudian dia tidak hanya bekerja pada satu tempat, namun kepada tubuh secara umum. Nah, jadi peradangan pada yang dimiliki oleh kencur relatively ekstensif karena senyawanya bersifat larut lemak. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jadi senyawa tadi yang bahan alam yang memiliki kemampuan secara evidence based sebagai antiinflamasi dan kemudian penenang reseptor nociceptif ada kurkuma santoriza temulawak, lalu kemudian ada temu putih, lalu kemudian ada kunyit dan kencur. Kunyit terutama. Ya. Kita sambung teman-teman. Berikutnya ya. Ini tadi juga sudah dijelaskan banyak oleh narasumber kita sebelumnya. Kulit jeruk ya. Tapi ada yang menarik teman-teman sekalian. Saya mengapresiasi usaha Jarum Sada. Kenapa saya masih mau ada di sini? Salah satunya adalah karena keunikan pendekatan. Peradangan, teman-teman, atau masuknya benda asing ke dalam darah, itu seringkali melalui pintu saluran cerna. Kita tahu, guys, bahwa benda-benda itu tidak bisa masuk dengan mudah, ya kan? Dia masuk di saluran cerna. Ada gate. Dia misalnya menggunakan transporter, importer, apapun lah itu, ya kan? Air adalah salah satunya barangkali yang bisa masuk dengan bebas. Garam, natrium, magnesium, kalsium sekalipun tidak bisa masuk dengan bebas kecuali melalui pintu. Begitu juga benda-benda yang menyebabkan peradangan, teman-teman, ya kan? Nah, usus ya, yang tidak sehat itu bisa memicu inflamasi ringan. Kenapa? Karena kalau misalnya usus itu tidak sehat, dia meradang, transporternya tidak baik, membrannya tidak nyaman, maka benda-benda asing akan masuk dengan mudah ke dalam aliran darah. Itulah kenapa teman-teman sekalian, di dalam konteks misalnya pertumbuhan anak, yogurt dianggap sebagai upaya yang baik. Kenapa? Yogurt itu dia melindungi, dia memberikan nutrisi kepada mikrobiom dan melindungi saluran cerna. Serat guys, itu juga kalau misalnya dia seratnya larut air, itu akan sangat baik untuk peradangan. Kenapa? Karena serat yang larut air akan diolah, lalu kemudian dia akan mengurangi peradangan saluran cerna, sehingga tidak sembarangan benda-benda mudah masuk ke dalam aliran darah.
Nah, gitu. Nah, inilah yang dilakukan salah satunya keistimewaan dari kulit jeruk, di mana dia kemudian mengurangi peradangan secara sistemik, terutama di saluran cerna, yang akibatnya pertama peradangan di sendi juga ikut turun, diikuti dengan perbaikan saluran cerna. Dan kalau saluran cerna baik, maka kemudian benda-benda pun akan tersaring dengan baik masuk ke dalam aliran darah. Nah, berikutnya ada studi atau remania. Ini saya juga baru mempelajarinya 2 minggu ini, but this is impressive. Karena kalau kebanyakan herbal, kita membahasnya sebagai anti radang, but remania itu berbeda. Tadi ada satu problem yang juga dialami pada orang-orang yang mengalami gangguan sendi, diantaranya adalah pengikisan kolagen. Dan ya remania ada data prekliniknya yang menunjukkan bahwa dia itu memperbaiki pembentukan kolagen, terutama pada bentuk peradangan yang diikuti dengan kerusakan pada kolagen sendi. So ini yang berbeda, makanya tadi saya percaya Coach Walid menempatkannya sebagai senyawa yang memiliki yang menggantikan nutrisi, gitu ya. Sebagai tambahan teman-teman sekalian, hanya sebagai tambahan informasi. Kolagen sebenarnya adalah hal yang kurang efektif, adalah teknik yang kurang efektif jika diasup secara langsung karena penyerapannya yang lambat, ya. Jadi penyerapannya lambat teman-teman sekalian. Makanya memang kolagen kurang efektif kecuali kalau dia ditambahkan dengan vitamin C misalnya. Gitu ya. Makanya kalau mana yang lebih baik, kolagen kah atau vitamin C dan perangsangnya? Secara teoritis dan kemudian jurnal dikatakan bahwa memberikan perangsang seperti vitamin C dan kemudian senyawa seperti remania ini akan membentuk kolagen lebih baik di dalam tubuh dibandingkan dengan memasukkan kolagen dari luar. Gitu guys. Ya, kita sambung teman-teman sekalian. Nah, ada yang menarik ya di dalam sudut pandang TCM ya. Tadi di materi pertama kita berbicara tentang kalau tubuh kekurangan cairan pendingin ya, maka akan terjadi reaksi kronik. Tapi selain daripada itu, kita juga akhirnya paham bahwa peradangan itu disebabkan oleh imun yang agresif, ya kan? Rheumatoid arthritis adalah sebuah kejadian autoimun. Osteoartritis atau gout terjadi karena imun yang agresif. Artinya sel imun yang mengeluarkan peradangan yang agresif. And then comes Rheumania dengan katalpolnya, dia kemudian menekan reaksi imun yang berlebihan. Ini tadi belum dibicarakan. Jadi dia sebagai imunomodulator. Kalau teman-teman belum pernah mendengar, imunomodulator itu serupa dengan imunosupresan. Gitu ya, dia menekan reaksi imun yang berlebihan. Gitu. Nah, ini anak berikutnya ada serai, ya teman-teman, di dalamnya ada sitral. Dan ini kemudian tidak hanya dia bersifat antiinflamasi, namun juga kemudian meningkatkan penyerapan senyawa yang lain. Ada yang menarik di sini, teman-teman sekalian. Simbopogon citratus folium, saya anggap teman-teman sudah familiar karena tadi sudah dibahas. Serai, dia memiliki sifat yang unik. Dia memiliki aroma yang menenangkan. Kalau teman-teman ingat pada pertemuan yang lain, saya pernah menjelaskan bahwa senyawa-senyawa herbal itu mereka memiliki sifat. Kalau misalnya dia pahit, dia baik untuk saluran cerna dan organ. Kalau misalnya dia aromatis, dia akan memberikan ketenangan atau merelakskan otot, ya kan? Jadi dia bekerja pada saraf, teman-teman. Jadi serai ya dia memiliki senyawa polifenol yang mudah menguap yang memberikan aromaterapi dan uniknya tidak hanya menenangkan tapi juga kemudian melemaskan, merelakskan otot terutama pada saat tegang yang mengikuti kejadian gangguan sendi. Nah, gitu ya. Jadi ini yang berbeda dari serai, dia aromaterapi yang dimiliki menetralkan senyawa listrik saraf dan menenangkan otot. Nah, well, dan salah buah alasan dan saya tidak sesumbar. Alasan kenapa saya mau hadir hari ini adalah karena saya menghormati ya Jarum Sada dalam hal ini karena kepiawaiannya dalam mengkombo kombinasikan beberapa senyawa yang kemudian akhirnya bekerja secara sinergis. Artinya ada senyawa herbal yang kemudian mengurangi peradangan, menekan NF-kaphabi, mengurangi siklooksigenase, atau kemudian ada pula yang menekan ikatan prostaglandin dengan saraf atau dikenal dengan antinosiseptif, misalnya lempuyang dan serai, ya kan? Dan berikutnya sebagai ditambah lagi senyawa yang melindungi jaringan karena dia merangsang kolagen seperti remania, atau kemudian konsep yang lebih mengakar melindungi saluran cerna seperti dengan kulit jeruk supaya senyawa penyebab radang tidak mudah masuk ke dalam tubuh, gitu ya.
Jadi kayak, jadi impressive teman-teman sekalian. Jadi kayak Arana Awan, misalnya dalam hal ini, apa ya, mengandung semua yang kita bicarakan tadi, dan yes, in aspect bahwa di dalam konteks yang ringan dia bisa membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sendi.